Hari ini, Mimin akan membawakan kisah mengenai seorang pemuda keturunan ratu penguasa lautan yang menikah dengan manusia biasa. Film ini berjudul Aquaman yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini disutradarai oleh James Wan, dibintangi oleh Jason Momoa, Amber Heard, dan Willem Dafoe. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Aquaman. Suatu malam, di tengah hujan badai, Thomas Curie, seorang penjaga mercusuar, menemukan seorang wanita yang terdampar di tepi pantai dengan perut terluka. Tom lalu membawa wanita itu ke dalam rumahnya. Esok harinya, wanita itu terbangun dengan perut yang sudah diperban. Tom lalu memberikan segelas teh kepadanya. Wanita itu berkata bahwa namanya adalah Atlana, ratu dari kerajaan Atlantis. Hari demi hari, Tom dan Atlana semakin dekat. Atlana meninggalkan dunianya karena menolak dijodohkan dengan Raja Orphax. Ternyata Atlana malah menemukan cinta sejatinya di daratan. Tom dan Atlana pun memadu kasih. Mereka akhirnya mempunyai seorang putra yang diberi nama Arthur. Pada suatu pagi, Atlana sedang menceritakan tentang legenda kisah Raja Atlan dari Atlantis dan trisulanya yang sangat kuat. Tiba-tiba beberapa prajurit laut menyerang rumah Tom. Mereka diutus oleh Raja Orphax, calon suami Atlana, untuk membawa Atlana kembali ke Atlantis. Atlana tidak langsung setuju. Dia melawan semua prajurit itu menggunakan trisula miliknya. Namun Atlana tahu betul kalau Raja Orphax tidak akan menyerah begitu saja untuk membawanya kembali. Atlana pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kerajaan Atlantis karena dia tidak ingin Tom dan Arthur dalam bahaya. Atlana berjanji kepada Tom suatu saat nanti dia akan kembali setelah situasi aman. Sebelum pergi, Atlana meminta Tom untuk membuat Arthur selalu mengingatnya. Pada suatu hari, sekolah Arthur mengadakan kunjungan ke akuarium Boston. Arthur diejek oleh teman-temannya karena dia berbicara dengan ikan. Seekor hiu lalu marah melihat Arthur diserang oleh teman-temannya. Hiu itu menabrak kaca pembatas hingga kaca itu retak. Semua orang pun ketakutan. Arthur mengangkat tangannya untuk menenangkan ikan hiu tersebut. Semua orang semakin ketakutan melihat bola mata Arthur berubah menjadi kuning bercahaya. Dan semua ikan di dalam akuarium seakan tunduk padanya. 20 tahun kemudian, di tengah lautan, sebuah kapal bajak laut membajak sebuah kapal selam Rusia. Mereka melumpuhkan beberapa awak kapal. Bajak laut itu dipimpin oleh Black Manta. Kapten kapal selam mengatakan kalau mereka sudah mengirim pesan kepada seseorang. Black Manta lalu membunuh kapten kapal selam itu. Jesse Kane, ayah Black Manta, mengatakan kalau awak kapal lainnya bersembunyi di salah satu bagian kapal. Jesse pun mewarisi Manta sebilah pisau peninggalan kakeknya. Radar kapal lalu mendeteksi sesuatu yang aneh bergerak mendekat. Tiba-tiba kapal terguncang. Seorang petugas memberitahu kalau itu seperti seorang manusia. Manusia itu dijuluki Aquaman. Aquaman kemudian mengangkat kapal selam menuju permukaan laut. Aquaman kemudian melumpuhkan semua anak buah Manta. Aquaman lalu menolong semua awak kapal yang sedang bersembunyi. Saat sedang mengevakuasi awak kapal, Aquaman diserang oleh Manta. Manta menusuk Aquaman dengan pisaunya. Aquaman berhasil mematahkan salah satu pisau Manta. Aquaman dengan mudah membuat Manta tak berdaya. Jesse lalu datang menembakkan peluru yang sangat besar. Jesse pikir dia sudah mengalahkan Aquaman. Namun ternyata Aquaman masih bisa berdiri. Saat Jesse akan mengisi ulang peluru, Aquaman melempar besi yang menancap di pundak Jesse. Manta pun berteriak melihat ayahnya kesakitan. Aquaman kini tahu bahwa mereka adalah ayah dan anak. Aquaman lalu mencabut pipa di pundak Jesse dan menyuruh mereka berdua untuk keluar kapal dengan usaha sendiri. Jesse tidak membiarkan Aquaman untuk pergi. Dia menembak Aquaman namun meleset. Pelurunya mengenai salah satu pipa yang kemudian mengeluarkan air dan membuat pipa besar menindih kaki Jesse. Air mulai memasuki kapal. Manta mencoba meminta bantuan Aquaman untuk memindahkan pipa itu. Namun Aquaman meninggalkan mereka begitu saja. Jesse pun menyuruh Manta untuk menyelamatkan diri. Setidaknya salah satu dari mereka harus tetap hidup untuk balas dendam. Manta menolak untuk meninggalkan ayahnya. Jesse pun mengambil sebuah bom agar Manta mau pergi. Akhirnya Manta pun terpaksa pergi sebelum ledakan terjadi. Di tempat lain, hingga saat ini, Tom masih menunggu Atlana di tepi dermaga. Tapi Atlana belum juga kembali. Tom malah bertemu dengan anaknya, Arthur. Ternyata Arthur adalah Aquaman itu sendiri. Tom mengajak Arthur sarapan di sebuah restoran. Di TV sedang menayangkan berita tentang pembajakan kapal selam dan penyelamatan yang dilakukan oleh Aquaman. Tom langsung menebak bahwa yang dimaksud Aquaman adalah anaknya. Namun Arthur menyangkalnya. Di suatu tempat di Samudra Atlantik, Raja Orm, pemimpin kerajaan Atlantis, dan Raja Nereus, pemimpin kerajaan Sebel, bertemu. Raja Orm didampingi oleh Vulko, penasehat kerajaan.
Pertemuan itu berlangsung di bekas puing-puing kerajaan Atlantis, di mana dahulu kala 7 kerajaan penguasa laut berkumpul di sana. Orm mengatakan, saat ini manusia di daratan mulai mengancam kerajaan laut. Dia ingin mengajak Nereus untuk berjuang bersama melawan manusia di daratan. Namun Nereus ragu-ragu dengan rencana ini. Orm berkata kalau dia akan menggabungkan semua kerajaan yang ada di laut untuk melawan manusia di daratan. Pertama-tama, dia membujuk Nereus sebagai raja dari kerajaan Zebel untuk bergabung dengannya. Nereus pun memberitahu kalau setidaknya Orm harus memimpin 4 kerajaan dari 7 kerajaan yang ada di laut untuk bisa mulai menyerang daratan. Karena setelah Orm berhasil menggabungkan kerajaan-kerajaan itu, dia akan dinobatkan menjadi penguasa laut yang akan memimpin militer terkuat di planet ini. Dengan sombong, Orm pun berkata memang sudah menjadi takdirnya menjadi penguasa laut. Namun ternyata Nereus menyangkalnya. Nereus berkata, ada seorang pemuda yang tinggal di daratan yang memiliki darah bangsawan, yaitu anak pertama Atlana, yang bernama Arthur. Orm pun terdiam. Dia lalu berkata kalau itu adalah omong kosong karena saudaranya itu tidak pernah sekalipun datang ke Atlantis. Tiba-tiba ledakan terjadi. Itu adalah tembakan rudal dari kapal selam manusia. Orm menolong Raja Nereus yang tertindih batu besar. Orm lalu bergerak menuju kapal selam itu. Pasukan laut menembaki kapal selam yang masih saja menembakkan rudal. Orm pun akhirnya berhasil menghancurkan kapal selam itu dengan trisulanya. Akibat kejadian ini, Orm dan Nereus akhirnya sepakat akan menyerang manusia yang sudah menyerang mereka terlebih dahulu. Di tempat lain, saat Arthur hendak mengantar ayahnya untuk pulang, tiba-tiba muncul seorang wanita berambut merah datang dari lautan mengajak Arthur untuk pergi ke Atlantis. Wanita itu bernama Mera, putri Raja Nereus. Arthur tentu saja menolak. Dia mengaku kalau dulu pernah diajak penasehat kerajaan Vulko, tapi dia juga menolaknya. Mera lalu berkata bahwa Raja Orm, adik Arthur, akan memulai peperangan dengan manusia di daratan. Hal itu pasti akan menyebabkan kehancuran di kedua belah pihak. Secara hukum, posisi Arthur lebih kuat dari Orm karena Arthur adalah anak pertama dari Ratu Atlana. Arthur lebih berhak menjadi Raja Atlantis, namun Arthur tidak merasa pantas karena dia setengah manusia. Terlebih, kabarnya kini Ratu Atlana telah meninggal dunia. Mera tidak putus asa. Dia memberitahu kalau penasehat Vulko menemukan lokasi Trisula Atlan yang hilang. Jika Arthur bisa mendapatkan Trisula Sakti itu, seluruh rakyat Atlantis akan menghormati Arthur dan Arthur bisa menjadi raja. Namun Arthur sama sekali tidak tertarik dengan hal itu dan memilih untuk pergi. Di suatu tempat di Laut Utara, Manta yang sedang duduk sendirian didatangi oleh sekelompok pasukan dari Atlantis. Lewat hologram air, Orm berterima kasih karena serangan kapal selam barusan milik Manta sudah sesuai rencana. Manta lalu berkata kalau salah satu kaum Atlantis sempat menghalanginya saat sedang membaca kapal. Orm pun sadar kalau orang yang menghalangi Manta adalah Arthur. Orm lalu memberikan segepok uang sebagai bayaran, namun Manta menolak uang itu karena dia lebih menginginkan untuk membunuh Aquaman. Dalam perjalanan pulang, Arthur melihat gelombang laut yang tiba-tiba meninggi. Gelombang itu kemudian membentuk tsunami yang menghancurkan semua yang dilewatinya. Arthur memacu mobilnya untuk menghindari tsunami namun gagal. Arthur pun terlempar keluar dari mobil. Dia lalu mencari ayahnya. Gelombang tsunami perlahan menghilang karena Mera menghentikannya dengan kekuatan miliknya. Arthur mengeluarkan ayahnya dari dalam mobil. Mera kemudian menolong Tom untuk mengeluarkan air yang ada di dalam tubuhnya. Berkat Mera, Tom berhasil diselamatkan. Mera memberitahu bahwa tsunami barusan adalah ulah Raja Orm. Tsunami itu hanyalah peringatan saja, masih ada hal lain yang lebih buruk yang akan terjadi. Seluruh dunia pun gempar karena tsunami barusan. Hampir semua negara terkena dampak tsunami itu. Limbah memenuhi pantai, sampah yang dibuang ke laut kini kembali lagi ke daratan. Seorang dokter bernama Stephen Shin mengatakan bahwa ini bukan bencana alam biasa, ini adalah peringatan dari rakyat Atlantis. Dr. Shin sudah lama meneliti tentang keberadaan Atlantis, namun tidak ada yang percaya padanya. Pembawa acara berkata kalau Dr. Shin gila karena tidak ada bukti tentang keberadaan Atlantis. Di tempat lain, Arthur dan Mera bersiap-siap pergi menuju Atlantis. Arthur pun teringat kalau di tempat itulah pertama kali Vulko mengajarinya berenang. Vulko sendiri adalah penasehat kerajaan, namun Vulko sudah berjanji kepada Ratu Atlana untuk menjaga Arthur. Selain mengajari Arthur berenang, Vulko juga mengajari Arthur bela diri. Mereka berdua pun masuk ke dalam air. Menjadi seorang warga Atlantis menjadikan Arthur bisa berbicara, bernafas, bahkan tubuhnya bisa bertahan di kedinginan dan tekanan ekstrim di dalam laut. Dia juga bisa melihat dalam kegelapan lautan.
Mera dan Arthur pun masuk ke dalam ibu kota Atlantis, menaiki kendaraan Mera yang disembunyikan di dalam suatu kontainer. Untuk masuk ke dalam ibu kota, mereka harus melewati jembatan kuno yang merupakan satu-satunya pintu keluar masuk ibu kota kerajaan Atlantis. Mereka tidak boleh melompati tembok karena ada meriam penjaga yang siap menembak. Sebagai putri seorang raja, Mera memiliki izin diplomatik yang mempermudah dia keluar masuk Atlantis. Mereka berdua pun bergerak menuju tempat kumuh yang letaknya ada di dasar laut. Para bangsawan tidak pernah pergi ke sana, jadi Arthur akan aman. Mereka pun memasuki sebuah perahu tua, di mana air tidak masuk ke dalam perahu itu. Mera berkata, hanya bangsawanlah yang bisa bernafas di darat dan di lautan. Di sana ternyata sudah ada Vulko yang senang Arthur akhirnya pergi ke Atlantis. Vulko memberitahu kalau Raja Orm akan menyerang daratan karena barusan manusia menyerang mereka terlebih dahulu. Arthur pun tidak percaya karena manusia masih menganggap Atlantis sebagai dongeng belaka. Vulko yang berada di tempat kejadian serangan kapal selam meyakinkan Arthur dan Mera. Kini, kerajaan Sable dan Atlantis bergabung untuk menyerang daratan. Raja Orm punya armada yang sangat besar, jadi dia akan dengan mudah memaksa dua kerajaan lain, yaitu kerajaan Fisherman dan kerajaan Brine untuk bergabung dengannya. Vulko berkata, untuk menghentikan perang ini, maka Arthur harus bisa menjadi raja dan melengsarkan Raja Orm sebelum Orm berhasil menjadi penguasa lautan. Karena jika sudah menjadi penguasa lautan, kekuatan Orm tidak akan terkalahkan. Arthur sendiri tidak yakin dia bisa menjadi Raja Atlantis karena dia berasal dari daratan. Vulko pun menyarankan Arthur untuk mengambil hati rakyat dan mendapatkan Trisula legenda milik Raja Atlan yang hilang. Trisula itu berbeda dari Trisula lainnya. Trisula itu ditempa oleh ahli senjata terbaik dalam sejarah, terbuat dari baja Poseidon yang dibuat untuk Raja Atlan, penguasa samudera yang pertama. Trisula itu memiliki kekuatan untuk memerintah semua yang ada di dalam lautan. Dahulu kala, kerajaan Atlantis yang sangat besar terletak di daratan. Mereka berkembang pesat dengan teknologi yang sangat maju. Namun mereka terlalu ambisius, terlalu haus akan kekuatan, sehingga kerajaan Atlantis itu binasa dan tenggelam ke dasar lautan. Karena terkena radiasi, rakyat Atlantis yang jatuh ke dalam laut berevolusi sehingga bisa bernafas di dalam air. Beberapa dari mereka tubuhnya berubah menjadi monster ganas dan kemudian membentuk kerajaan sendiri yang dikenal dengan Kerajaan Trench. Akibat peristiwa itu, Raja Atlan menjalani sisa hidupnya dalam pengasingan. Sejak hari itu, Raja Atlan dan Trisulanya tidak pernah terlihat lagi. Vulko pun menyerahkan sebuah tabung yang ditemukan oleh tim arkeolog Atlantis. Tabung itu diyakini berisi pesan terakhir Raja Atlan dan informasi lokasi di mana Trisula Sakti itu berada. Di dalam tabung itu terlihat simbol kerajaan Deserter. Vulko menyarankan untuk membawa tabung itu ke sana sehingga mereka bisa mengetahui isinya. Saat akan menyerahkan tabung, terjadi ledakan. Beberapa pasukan datang berniat menangkap Arthur. Vulko dan Mera pun langsung bersembunyi. Arthur pun berhasil mengalahkan pasukan Atlantis itu. Namun tiba-tiba pasukan elit Atlantis datang. Berbeda dengan yang lain, pasukan itu memiliki tangan baja yang kuat sehingga bisa menghantam Arthur hingga Arthur terjatuh. Mera dan Vulko berhasil kabur dari tempat itu, namun Arthur berhasil ditangkap. Dengan tubuh dirantai, Arthur dibawa ke hadapan Raja Orm. Mera dan Vulko ternyata juga sudah ada di sana. Di sini terkuak ternyata Mera sendiri adalah tunangan Raja Orm. Orm pun berkata kalau dia malu memiliki saudara laki-laki berdarah campuran, membuat Orm ingin membunuhnya. Arthur pun tak gentar. Arthur meminta Orm untuk melepaskan rantai di tubuhnya sehingga mereka bisa bertarung satu lawan satu. Arthur berkata tujuan utamanya pergi ke Atlantis adalah untuk menghentikan adiknya itu yang akan memulai peperangan dengan manusia di daratan. Orm berkata kalau manusia selama ini sudah mencemari lautan dan membunuh ikan-ikan, itulah kenapa Orm sangat membenci manusia. Orm malah menyayangkan kenapa Arthur tidak membela bangsanya sendiri. Jika Arthur serius ingin bertarung melawan Orm, mereka harus melakukan pertarungan para raja. Jika Orm mampu mengalahkan Arthur, maka ketujuh kerajaan laut harus mengakuinya sebagai satu-satunya Raja Atlantis yang layak. Mera pun menolak hal ini dan mengatakan bahwa Arthur hanyalah orang bodoh yang tidak pantas dilawan. Vulko juga menambahkan kalau Arthur tidak mengetahui budaya mereka. Tapi kedua saudara itu sudah tersulut api kebencian. Orm berkata jika Arthur menang, maka dia akan menghentikan perang. Namun jika Orm menang, maka Arthur akan mati. Orm lalu menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan cincin api. Sebelum bertarung melawan Orm, Vulko menghampiri Arthur. Vulko menyalahkan Arthur yang menantang Orm untuk bertarung. Vulko berkata kalau Arthur memang hebat ketika di daratan, tapi tidak di lautan. Berbeda dengan Orm yang sudah hidup dan bertarung di lautan sejak lahir. Arthur kemudian mengingat bagaimana Vulko mengajarinya bertarung. Vulko membuat pusaran menggunakan air. Waktu itu Arthur tidak bisa mengalahkan Vulko. Waktu itu Vulko bercerita kalau setelah mengetahui Atlana memiliki seorang anak dengan manusia,
Raja Orvak yang marah melemparkan Atlana ke dalam palung tempat bangsa Trance berada. Bangsa Trance adalah predator, jadi kemungkinan Atlana sudah tewas dimakan oleh bangsa Trance. Mendengar hal ini, Arthur pun sangat marah. Di tempat lain, Raja Orm memberikan gelang peninggalan milik ibunya kepada Mera. Mera pun mengingatkan kalau Ratu Atlana pasti tidak akan senang melihat kedua anaknya saling membenci. Semua yang Orm lakukan sekarang bertentangan dengan apa yang Atlana ajarkan pada waktu mereka masih kecil. Orm pun menyalahkan ibunya karena telah mengkhianati Atlantis dan melahirkan Arthur. Orm memperingatkan Mera untuk tidak mengikuti jejak Atlana. Arthur kemudian datang bersama Vulko. Mera dan Vulko pun kemudian pergi. Arthur pun menghampiri Orm dan berkata kalau sebenarnya dulu dia ingin sekali bertemu dengan Orm untuk lebih mengenal saudaranya. Namun setelah mengetahui kalau sifat Orm sangatlah jahat, dia begitu membenci adiknya. Arena pertempuran pun dibuka. Orm naik ke atas. Seluruh rakyat Atlantis menyaksikan pertempuran itu. Orm mengumumkan kalau Arthur menantangnya untuk merebut tahtanya. Dengan senang hati Orm akan meladeni tantangan itu. Seluruh rakyat Atlantis lalu meneriaki Arthur sebagai seorang pengkhianat. Arthur menggunakan trisula milik ibunya bersiap-siap menghadapi Orm. Mereka pun memulai pertarungan. Seperti yang Vulko katakan, Arthur hebat di daratan namun tidak di dasar laut. Arthur kewalahan melawan serangan demi serangan dari Orm. Vulko dan Mera pun khawatir melihat Arthur yang terpojok. Orm lalu mengambil sebongkah lava kemudian melemparnya ke arah Arthur. Beruntung Arthur bisa menghancurkan bola api itu. Secara mengejutkan, Orm berhasil menghancurkan trisula milik Arthur. Seluruh rakyat Atlantis pun bersorak atas kemenangan Orm. Di saat Orm akan membunuh Arthur, Orm terdorong oleh arus yang sangat kuat. Ternyata itu adalah ulah Mera untuk menolong Arthur. Mera pun membawa Arthur pergi dari arena pertarungan. Pasukan Atlantis pun langsung mengejar Mera dan Arthur. Mera terpaksa melewati tembok pembatas kota, yang artinya mereka akan diserang oleh meriam. Dari belakang, Orm membidik kapal Mera dan berhasil menembaknya. Kapal itu pun jatuh ke dalam lava api. Tepat sebelum kapal itu masuk ke dalam lava, Mera dan Arthur berhasil kabur. Arthur pun menggunakan kekuatannya untuk berbicara dengan Paus. Arthur mengajak Mera masuk ke dalam mulut Paus untuk bersembunyi. Mereka berdua pun berhasil lolos. Di dalam mulut Paus, Arthur berkata kalau sejak kecil dia bisa berbicara dengan ikan. Mereka pun keluar dari lautan menuju pantai. Mereka akan bergerak menuju Gurun Sahara, tempat di mana kerajaan Deserter dulu berada. Mera dan Arthur menumpang di pesawat untuk menelusuri Gurun Sahara. Di dalam pesawat, Mera berkata kalau dia tidak bisa lagi kembali ke Atlantis karena dia telah mengkhianati Orm setelah menyelamatkan Arthur. Meskipun dia anggota keluarga kerajaan, aturan Atlantis sangatlah ketat. Dia tidak akan mudah dimaafkan. Namun Mera tetap harus melakukan hal ini karena dia ingin menghentikan perang. Di tempat lain, Orm berhasil melacak keberadaan Mera berkat bantuan gelang yang dia berikan sebelumnya. Di tempat lain, Mera menemukan lokasi kerajaan Deserter. Dia pun membuka pintu pesawat dan kemudian melompat. Arthur pun mengikutinya dari belakang. Karena mereka berdua bangsa Atlantis, mereka berdua bisa mendarat dengan selamat. Di suatu tempat di Samudra Hindia, Manta didatangi oleh pasukan Atlantis. Lewat hologram, Orm berkata kalau dia akan membantu Manta untuk mengalahkan Arthur. Orm memberikan Manta senjata yang bisa merubah air menjadi sinar plasma berenergi tinggi. Manta pun memodifikasi senjata itu, mengubahnya menjadi armor yang sangat kuat. Di tempat lain, Mera bercerita kalau kerajaan Deserter dulunya adalah bagian rakyat Atlantis, namun mereka memisahkan diri dan menetap di Gurun Sahara. Dahulu kala, Gurun Sahara berupa lautan, tapi sesuatu hal membuat airnya mengering. Kerajaan Deserter pun ikut binasa. Arthur pun menyalahkan Mera karena sepertinya mereka tersesat, karena dia tidak melihat adanya tanda-tanda bekas kerajaan di sini. Tiba-tiba Arthur terjatuh ke dalam lubang aneh. Mera pun mengikutinya. Ternyata kerajaan Deserter terkubur di bawah gurun. Mereka menemukan aula persenjataan di mana Trisula Atlan ditempa di tempat itu. Mereka pun menemukan batu yang bergambar Trisula Atlan. Mera kemudian memasangkan tabung pemberian Vulko ke sebuah lingkaran besar. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa. Mera pun teringat kalau dulunya tempat ini adalah kerajaan air. Dengan kekuatannya, Mera mengambil air dari wajah Arthur. Saat air menyentuh tabung, tiba-tiba lingkaran mulai bergerak dan menampilkan hologram Raja Atlan. Raja Atlan berkata kalau Trisula itu menyimpan kekuatan yang sangat besar. Di tangan orang yang salah maka akan membawa kehancuran, namun di tangan pewaris sejati maka bisa menyatukan dua dunia, darat dan laut. Jika ingin memilikinya, harus melihat ke dalam botol jalur yang dipetakan. Hanya di tangan raja yang sebenarnya, tempat itu akan terlihat. Mera pun menghancurkan tabung karena Orm tidak boleh memilikinya. Tiba-tiba lantai terbuka menampilkan sebuah botol. Arthur pun mengambil botol itu yang berisikan peta Trisula Atlan. Mereka pun langsung bergerak menuju Sisilia, Italia, seperti instruksi di dalam peta.
Di tempat lain, Orm sudah mencapai kerajaan Fisherman yang dipimpin oleh Raja Rico. Pada intinya, Raja Rico tidak setuju dengan gagasan Orm yang ingin memusnahkan manusia. Orm pun menghina Raja Rico sebagai seorang pengecut. Tentu saja Raja Rico marah, dia pun menyerang Orm. Ternyata Orm bisa menangkis serangan Rico dan menusuk perut Rico dengan trisulanya. Raja Rico pun wafat. Orm pun memerintahkan putri Rico sebagai pengganti ayahnya yang wafat untuk mempersiapkan pasukannya bersama pasukan Atlantis yang akan bergerak menuju kerajaan Brian. Di Sisilia, Italia, Arthur teringat perkataan hologram Raja Atlan. Dia lalu melihat melalui botol, ternyata dari botol seperti ada peta di sana. Arthur pun mencari raja dari patung-patung yang ada di tempat itu. Arthur lalu meletakkan botol di tangan Romulus, raja pertama Roma. Dan benar sekali, akhirnya mereka pun menemukan lokasi tempat Trisula Atlan berada. Tiba-tiba terjadi ledakan hebat, Mera dan Arthur pun terlempar. Black Manta datang mengenakan armor barunya bersama dengan pasukan Atlantis. Armor itu bisa menembakkan sinar laser yang sangat kuat. Arthur pun terlempar, sementara Mera ditangkap oleh pasukan Atlantis. Arthur pun sadar kalau Black Manta adalah anak dari bajak laut yang sebelumnya dia temui. Mera pun bertarung melawan pasukan Atlantis, sementara Arthur bertarung melawan Manta. Mera berhasil melumpuhkan 3 prajurit yang menyerangnya dengan membuka tutup helm yang berisi air. Pasukan Atlantis itu tidak bisa bernafas di daratan. Arthur yang terkena tusukan pisau Manta berusaha melawan. Manta pun kembali menembakkan lasernya, membuat Arthur terjatuh. Manta kemudian melempar Arthur. Beruntung Arthur berhasil menyelamatkan diri. Di tempat lain, Mera berlari dari satu atap rumah ke atap rumah lainnya. Sementara itu, Manta kembali menembak Arthur, namun laser itu mengenai sebuah lonceng besar. Arthur pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Arthur menyelamatkan anak kecil yang hampir tertimpa lonceng. Semua warga pun panik. Di tempat lain, Mera berhasil ditembak jatuh oleh musuh. Di saat Arthur sedang menolong warga sekitar, Manta melempar tali untuk mengikat Arthur. Namun Arthur malah balik menghajar Manta. Manta pun menusuk Arthur dengan pisau peninggalan ayahnya. Meskipun kesakitan, Arthur berhasil melempar Manta. Di tempat lain, dengan susah payah, Mera bertarung melawan pasukan Atlantis yang mengepungnya. Mera pun baru menyadari kalau di sekitarnya banyak botol-botol anggur. Mera pun menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan anggur sebagai senjata melawan prajurit musuh. Sementara itu, Black Manta berniat kabur, namun armor besinya mengalami kegagalan sistem. Arthur pun melempar rantai batu ke arah Manta, membuat Manta terjatuh ke dasar laut. Mera pun menghampiri Arthur yang sudah kehabisan tenaga. Sebelum pingsan, Arthur berkata kalau Mera telah dipasangi alat pelacak. Mera pun akhirnya menyadari kalau gelang pemberian Orm adalah alat pelacak tersebut. Mera pun menghancurkan gelang itu. Beberapa saat kemudian, Arthur terbangun di sebuah kapal bersama dengan Mera. Mereka akan bergerak menuju wilayah bangsa Trance, seperti yang dipetakan oleh botol sebelumnya. Menyadari hal ini, Arthur langsung mengajak Mera untuk kembali, karena bangsa Trance sangatlah berbahaya. Mera tentu saja menolak, karena mereka harus berhasil mendapatkan Trisula Atlan. Di tempat lain, Orm marah karena tidak bisa melacak Mera lagi. Orm lalu memberitahu Vulko kalau dia sudah tahu selama ini Vulko melatih Arthur untuk merebut tahta darinya. Orm pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Vulko. Malam harinya, di tengah badai di lautan, kapal Mera diserang oleh banyak predator. Mereka adalah bangsa Trance. Mera dan Arthur bahu-membahu mengalahkan bangsa Trance, namun jumlah mereka malah semakin banyak. Arthur pun menyalakan flare sebagai senjata. Bangsa Trance hidup di kedalaman lautan, jadi mereka takut akan cahaya. Arthur mengajak Mera untuk melompat ke dalam laut dengan cahaya di tangannya. Terlihat bayangan ribuan makhluk bangsa Trance mencoba mendekati Arthur dan Mera. Arthur dan Mera pun bergerak menuju pusat wilayah Trance. Mereka berdua menuju pusaran air yang memiliki cahaya yang bersinar. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam pusaran air itu. Di dalam pusaran, Arthur dan Mera pun terpisah. Mera yang tak sadarkan diri hampir diserang oleh hiu, namun seseorang menolongnya. Orang itu membawa Mera ke daratan. Arthur pun kemudian menemukan Mera sedang dengan seseorang di sampingnya. Ternyata orang yang menolong Mera adalah Atlana, ibu Arthur. Atlana memberitahu kalau dia berhasil selamat dari bangsa Trance dengan cara memasuki pusaran air seperti yang Arthur dan Mera barusan lakukan. Mereka pun saat ini terdampar di inti bumi. Atlana berkata, dia tidak bisa kembali karena pusaran air yang membawa mereka ke sana tidak bisa membawa mereka kembali. Satu-satunya jalan keluar hanya dengan menggunakan Trisula Atlan yang ada di tempat ini. Namun Trisula itu dijaga oleh Karaten, yaitu monster yang berdiam di balik air terjun. Karaten hanya akan membiarkan raja sejati untuk masuk. Atlana pun berkata kalau Arthur lebih dari seorang raja. Arthur adalah pahlawan dua dunia, yaitu daratan dan lautan. Arthur pun memantapkan hati untuk masuk ke dalam air terjun.
Dan benar sekali, di tempat ini, Arthur melihat Trisula Atlan yang sedang dipegang oleh Raja Atlan yang sudah wafat. Tiba-tiba monster Karaten muncul. Dia berkata kalau Arthur tidak pantas datang di tempat ini. Selama ribuan tahun, Karaten sudah menjaga Trisula dari raja-raja palsu yang ingin merampas Trisula Atlan. Arthur pun dengan susah payah berusaha menghindari serangan dari monster Karaten. Karaten berkata kalau Arthur telah menodai tempat ini dengan darah campurannya. Tiba-tiba Arthur menghentikan Karaten yang ingin membunuhnya. Karaten pun kaget karena Arthur bisa mengerti ucapan Karaten. Selama ini, tidak ada satu orang pun yang mengerti ucapannya selain Raja Atlan itu sendiri. Karaten pun bertanya siapa Arthur sebenarnya. Arthur menjawab kalau dia bukan siapa-siapa. Dia datang ke tempat itu karena dia ingin menyelamatkan dunia dari kehancuran. Karaten pun mempersilahkan Arthur untuk mengambil sendiri Trisula itu, namun dia tidak yakin Raja Atlan akan melepaskannya. Arthur pun mencoba mengambil Trisula, dan akhirnya dia berhasil. Dengan kekuatan Trisula itu, kini tubuh Arthur terhubung dengan semua penghuni lautan. Di tempat lain, Raja Orm bersiap untuk menyerang Kerajaan Brain yang tidak mau bergabung dengannya. Orm berniat untuk membunuh Raja Brain. Dengan cara itu, Orm akan mendapatkan pasukan terkuat yang dimiliki oleh Kerajaan Brain. Perang besar pun terjadi antara aliansi 3 kerajaan melawan Kerajaan Brain. Dengan susah payah, akhirnya Orm berhasil melumpuhkan Raja Brain. Di saat Orm akan membunuh Raja Brain, tiba-tiba Orm terlempar. Dari dalam tanah, muncul tentakel-tentakel raksasa Karaten yang menghentikan peperangan ini. Karaten datang bersama Arthur. Karaten pun diserang dari berbagai arah. Arthur pun menggunakan kekuatannya untuk memanggil semua hewan laut untuk membantunya melawan pasukan Orm. Merah pun berkata kalau perang ini harus segera dihentikan karena sudah memakan banyak korban. Merah akan menemui ayahnya, sedangkan Arthur harus mengalahkan Raja Orm. Merah menyuruh Arthur untuk membawa Orm ke permukaan untuk bisa mengalahkannya. Dengan Trisula Atlan ada di tangannya, bangsa Trance pun akhirnya tunduk pada Arthur. Mereka ikut dalam perang melawan Orm. Di tempat lain, Merah sudah sampai kepada ayahnya. Dia berkata kalau Arthur sudah mendapatkan Trisula Atlan. Itu berarti Arthur layak menjadi Raja Samudra. Sementara itu, Arthur pun berhasil menarik Orm naik ke permukaan. Semua rakyat Atlantis pun mengikutinya. Mereka akan melihat pertarungan antara Arthur dan Orm yang sempat tertunda. Orm pun berkata, walaupun Arthur memiliki Trisula Atlan, tetap saja Atlantis tidak akan menerimanya sebagai raja. Arthur pun mengajak Orm untuk melanjutkan pertarungan untuk menentukan siapa yang pantas menjadi raja. Mereka berdua pun kembali bertarung. Di sini Orm sempat terpojok, namun Orm berhasil membalikan keadaan. Arthur pun menciptakan pusaran air seperti yang dulu Vulko ajarkan. Dengan pusaran air itu, dia menyerang Orm beberapa kali, hingga akhirnya Arthur berhasil mematahkan Trisula milik Orm sampai hancur berkeping-keping. Orm yang merasa sudah kalah, meminta Arthur untuk membunuhnya. Namun Arthur menolak. Atlana tiba-tiba datang dan kemudian memeluk Orm. Atlana berkata kalau Arthur telah menyelamatkannya. Selama ini, Raja Orvax sudah salah mendidik Orm. Raja Orvax membuat Orm membenci daratan, padahal laut dan daratan adalah satu. Mereka saling membutuhkan. Vulko lalu datang bersama pasukan Atlantis dan memberikan hormat kepada Ratu Atlana. Vulko memerintahkan pasukan untuk menangkap Orm. Merah kemudian datang dan mengumumkan kalau Arthur adalah Raja Atlantis berikutnya. Singkat cerita, Tom akhirnya bisa bertemu kembali dengan Atlana. Di tempat lain, Black Manta diselamatkan oleh Dr. Shin. Dr. Shin mengetahui armor besi milik Manta memiliki teknologi Atlantis. Dia lalu meminta Manta untuk memberitahunya di mana mendapatkan teknologi itu. Manta bersedia memberitahu dengan imbalan. Dr. Shin harus membantunya mengalahkan Aquaman. Dan berakhirlah alur cerita film Aquaman ini, guys.